Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, berjumpa kita kembali atas rahmat dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, di mana tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingannya, kita nggak akan bisa belajar dan mengaji. Pada perjumpaan yang sebelumnya kita telah berbincang tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang melanjutkan perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam setelah meninggalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau hadir untuk melanjutkan perjuangan dan dakwah Islam. Mungkin kalau kita melihat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lebih berkembang, lebih maju. Tapi ingatlah, semua permulaannya adalah masa Rasulullah SAW. Yang kemudian peletakan pondasi dilanjutkan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pondasi yang begitu kuatnya di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana mengembalikan orang-orang yang sebagian telah murtad, yang mereka menjadi musuh dalam selimut. Bahkan mereka berusaha untuk menghapuskan Islam. Yang dulunya orang-orang musyrikin, tapi ini orang-orang yang dulunya muslim, kemudian mereka murtad. Lalu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jalan telah terbuka. Semua telah terbentang. Sehingga tatkala ajal mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijriah, Islam sudah benar-benar tersebar ke berbagai penjuru dunia. Ahibati fillah, di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fima qablakum minal umam nasun muhaddathun. Telah ada di umat-umat sebelum kalian itu orang-orang muhaddath, yang mungkin mendapatkan ilham orang. Mereka bukan nabi. Nabi mendapatkan wahyu. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan ilham. Fa iyyaku fi ummati ahad fa innahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau di umatku ada yang mendapatkan ilham ini, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wafaqtu rabbi fi thalath. Aku menyepakati apa yang Allah turunkan itu dalam 3 perkara. Yang pertama, ayatul hijab. Ayat tentang kewajiban hijab. Kita tahu sebelumnya umat Islam itu para wanitanya yang nggak pakai jilbab. Ya biasa mereka pakai pakaian orang Arab. Sehingga kita dari sini bisa belajar bahwa orang Arab itu tidak pakai jilbab. Orang Arab.
Tapi orang Islam itu pakai jilbab. Pakaian umat Islam sebelum turunnya ayat hijab, baik yang di surat An-Nur atau di surat Al-Ahzab, itu mereka pakai pakaian biasa. Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya yang masuk ke rumahmu itu nggak semua orang baik. Nggak semuanya. Orang datang mungkin mau berdialog sama Nabi SAW, ya, mungkin ingin sesuatu. Sedangkan rumah Nabi alaihissalam sangat kecil. Di situ ada istrinya, radhiyallahu taala anhu. Maka Umar mengatakan, kalau engkau suruh istri-istrimu berhijab, gitu maksudnya, supaya orang-orang yang masuk itu nggak ngelihat istri-istri Nabi. Turun ayat tentang hijab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tawanan perang. Ketika terjadi perang Badar, di mana Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam sehingga terbunuh dari kaum musyrikin lebih dari 70 orang dan tertawan dari mereka 70 orang. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ketika bermusyawarah, mereka mengusulkan bagaimana kalau tawanan perang ini ditebus aja. Orang-orang musyrikin biar menebus mereka sehingga dapat uang nih umat Islam. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersikeras dalam berpegang dengan pendapatnya, mereka dibunuh. Karena mereka ini musuh-musuh Islam. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW lebih memilih pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu agar mereka membayar tembusan. Dan ternyata ayat yang turun lebih menguatkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian yang ketiga tentang maqam Ibrahim. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah itu, sholatnya mau di mana gitu loh. Ka'bah itu kan kotak. Jadi imamnya itu di mana sholatnya? Umar bin Khattab mengusulkan gimana kalau maqam Ibrahim aja menjadi tempat pengimaman gitu. Turun firman Allah Azza wa Jalla, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Jadikan maqam Ibrahim itu tempat sholat. Sehingga dianjurkan ya orang yang selesai tawaf itu untuk sholat di belakang maqam Ibrahim. Dan imam pun sholatnya di sana. Maka kenapa hari ini kita akan berbincang tentang ucapan-ucapan atau nasihat-nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena memang dia sahabat yang spesial. Kita bisa bayangkan ya, Umar bin Khattab masuk Islamnya terlambat. Dia masuk Islam itu di tahun ke-5 kenabian. Sedangkan di antara Umar sama Abu Bakar ini ada banyak sahabat. Tentunya kita tahu di situ ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ada banyak sahabat yang mereka masuk Islamnya sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kenapa akhirnya Umar menjadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala? Tentu karena dia spesial. Dia sangat istimewa. Dan di sini kita ambil pelajaran bersama bahwa yang menjadi ibrah, yang menjadi standar itu bukan awal perjalanan. Tapi yang menjadi ibrah itu adalah kesempurnaan di penutupan hidup kita. Bisa jadi mungkin sebagian emak-emak bukan dari pesantren. Anak bukan dari pesantren Ustaz.
Enak ya anak-anak yang dari SD udah masuk pesantren, udah dapat pendidikan agama, kemudian besar dia jadi orang soleh. Ingat, yang menjadi standar itu bukan kurangnya di start perjalanan kita, tapi bagaimana kita mencapai finish. Yang berlalu biarlah berlalu. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mencapai garis finish dengan baik. Dan itu yang terjadi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana dia bisa melewati, melangkahi sahabat-sahabat yang lainnya. Padahal dia terlambat. Kalau bicara startnya Umar, terlambat. Jadi yang sudah terlambat startnya, jangan takut. Jangan berkecil hati, berbaik sangka. Engkau bisa lebih baik daripada yang lulus pesantren. Bisa. Asalkan kita benar-benar bersungguh-sungguh dan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan dia pernah kirim surat kepada anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Anaknya pergi meninggalkan Madinah cukup lama. Maka sang ayah rindu sama anak. Dia pun kirim surat buat anak. Ini mungkin ya buat para orang tua yang anaknya di luar kota, apalagi yang anaknya kuliah. Tolong sering-sering, ya bukan sering-sering ya, secara berkala dia kirim surat buat anak. Mungkin dia bisa telepon, mungkin dia bisa kirim WA, tapi dia juga bisa tulis surat. Kirimkan via pos. Agar anaknya menghargai surat yang ditulis oleh orang tua. Kita sedih tatkala melihat anak-anak yang hidup di kos-kosan tanpa pengawasan dari orang tua. Tanpa perhatian dari dia keluarga. Dia hidup sendirian. Kalau dia tinggal di kos-kosan yang kawan-kawannya orang baik, insya Allah dia jadi baik. Tapi kalau ternyata kawan-kawannya itu nggak baik, kesian. Maka orang tua harus hadir di sana. Dia hadir dengan surat yang dikirimkan. Ini Umar bin Khattab mengirim surat kepada putranya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia adalah sahabat yang mulia, termasuk salah satu sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya, yang meriwayatkan hadis. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Amma ba'd. Fa innahu man ittaqallah waqah. Setelah menuliskan pujian buat Allah Azza wa Jalla, Umar mengatakan amma ba'd. Maka sesungguhnya barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Kita tuh orang tua biasanya ngomong sama anak kita, jaga diri nak ya. Bagaimana menjaga diri? Jaga Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Nabi pernah berpesan kepada sepupunya, Abdullah bin Abbas, yang sepantaran dengan Abdullah bin Umar ibn Khattab. Apa pesan Nabi SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Kita ini para orang tua, gimana mau jagain anak kita? Orang tua kerja, orang tua di rumah, anak sekolah, anak bekerja, anak merantau. Orang tua jaga Allah, Allah akan jaga anaknya. Anak suruh jaga Allah, Allah akan menjaga tuh anak. Kita perlu penjagaan, apalagi di masa COVID-19 yang seakan-akan di Indonesia ada gelombang ketiga mungkin. Maka suruh menjaga Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan menjaga. Yang kedua, waman tawakkala alaihi kafah. Barang siapa bertawakal, maka Allah akan mencukupinya. Ini nasihat orang tua. Kadang-kala kita selalu merasa kurang. Kurang ini, kurang itu. Kita tuh kurangnya tawakal.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Anak-anak ini kadang-kala kalau keluar kota kan nunggu kiriman dari orang tuanya. Nunggu transferan dari orang tuanya. Bas, dia berpikir dari situ pintu rizki dia. Coba dia serahkan sama Allah Azza wa Jalla. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Inna Allaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Apa keperluan? Kita ini banyak beban yang dipikul. Tapi kalau kita serahkan sama Allah, waman syakarahu zadah. Umar mengingatkan putranya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal akan menambahnya. Dari mulai dikasih rezeki, dari arah yang tidak disangka-sangka, dijaga sama Allah, dicukupin sama Allah, engkau kan ingin ditambahin. Yang udah Allah kasih itu syukurin. Allah bakal tambah. Kebanyakan kita kurang terus. Ketika merasa kurang dengan rezeki yang dia dapatkan, bagaimana dia akan bersyukur? Syukur itu akan muncul ketika cukup, ya Allah, alhamdulillah dikasih sama Allah. Maka Umar mengingatkan, waman syakarahu zadahu. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahin, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku pedih. Kemudian setelah itu apa nasihat Umar? Waman aqrabahu jazah. Barang siapa yang ngutangin Allah, Allah akan balas. Engkau sudah dikasih rezeki lebih, syukurin, sedekah. Berbagi sama orang lain. Jangan hanya memikirkan perutmu. Jangan hanya memikirkan kesenangan dirimu. Utangin Allah. Berapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Karim yang menawarkan, subhanallah jemaah, pinjaman. Jadi kalau kita lihat, kita nih di Indonesia banyak kali SMS nyasar berkaitan dengan pinjaman online. Pinjaman. Nih, engkau pinjemin Allah. Bukan engkau pinjam sama Allah, tapi engkau pinjemin Allah. Allah ngutang nih sama engkau. Engkau punya uang, utangin Allah. Ini investasi yang gak bodong. Ini yang namanya tijaratan lan tabura. Perdagangan yang gak ada ruginya. Kalau engkau investasi di tempat lain masih bisa rugi. Tapi kalau engkau ngutangin Allah Azza wa Jal, mukhlisan, dalam kondisi ikhlas, engkau gak akan pernah merugi. Pasti dibalas. Maka kata Nabi SAW, mana kasat sadaqatun min mal. Sedekah itu gak ngurangin harta, gak ngurang. Allah Azza wa Jal mengatakan, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlif. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, Allah akan kasih ganti. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian ngutangin Allah Azza wa Jal dengan cara yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Investasi kan gitu. Kalau investasi ini hampir nggak ada yang lipat ganda. Antum ngasih 100 juta, mungkin dapatnya 10%, 20%, 30%, 60%. Yang dapat 100% itu hampir nggak ada. Ini yudha'if, Allah lipat gandakan. 1 jadi 2. 100 juta jadi 200 juta. Bahkan lebih dari itu. Bisa jadi 700 kali lipat.
Lalu Umar mengatakan, faj'alit taqwa jila'a basari. Jadikan takwa itu ya pembuka matamu, penerang pandangan. Wa imada dhahri. Jadikan takwa itu sebagai tempat sandaran untuk punggungmu. Kita perlu bersandar. Kita kadang-kala perlu pertolongan. Kita perlu gantungan. Jadikan takwa. Apa tuh takwa? Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Fa innahu la amala liman la niyata lahu. Nggak ada amalan kalau nggak pakai niat. Kata Umar. Maka mengingatkan kepada keikhlasan. Banyak orang yang beramal, tapi lupa untuk merenungkan apakah amalan dia diterima apa enggak. Perlu adanya niat. Wala ajra liman la hasanata lahu. Kata Umar, nggak ada balasan buat orang yang nggak punya kebaikan. Maka berbuat baik, berharap pahala dari Allah. Nah, tidak bertentangan dengan keikhlasan. Wala khaira liman la khasyata lahu. Nggak ada kebaikan buat orang yang nggak punya rasa takut sama Allah. Tapi Ana melihat saat orang-orang baik banget, saat suka menolong orang lain. Padahal secara agama ya Allah jauh dari sentuhan agama. Sholat aja kagak kadang-kala. Puasa bolong-bolong. Nggak baik tuh orang. Kenapa? Iya, dia melakukan itu karena takut sama Allah. Atau karena berharap balasan dari manusia. Wala jadida liman la khalaqala. Nggak ada yang baru buat orang yang nggak punya sesuatu yang lama gitu. Jadi kalau kita bicara baru, nah engkau punya sesuatu yang lama. Kalau kita bicara urusan dunia ini, kita punya sesuatu yang sudah usang. Maka muncul yang baru. Berkaitan dengan keimanan, Rasul SAW pernah mengatakan, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu jadi usang. Di dalam hati kalian. Kama yakhlaqu thawb. Sebagaimana baju itu bisa usang. Fasalullaha an yujaddida imanakum. Maka berdoalah memohon kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Maka kita perlu minta sama Allah agar Allah memperbaharui keimanan kita. Ucapan Umar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdi Rabbih dalam kitabnya Al-Iqdul Farid dan Ibnu Jauzi dalam kitabnya Manaqib Umar bin Khattab radhiyallahu. Kemudian jamaah di antara yang disebutkan dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini riwayat dari Zaid bin Aslam, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewasiatkan wasiat ini atau nasihat ini kepada Zaid bin Aslam, maulanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, anna Umar radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, usikum bil ansari khairan. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Secara khusus. Orang-orang Ansar. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang telah membuka dada mereka. Membentangkan kedua tangan mereka. Menerima orang-orang muhajirin. Kadangkala jemaah, orang itu lupa dengan jasa, budi orang-orang yang telah berlalu. Orang muhajirin nih, kalau dipikir-pikir, mereka tuh numpang di kampungnya orang Ansor. Mereka numpang. Maka ini penting buat orang-orang yang merantau. Kemudian engkau tinggal di kampung sana. Di situ ada penduduk asli, tolong perhatikan penduduk asli sana. Jangan melupakan mereka. Umar subhanallah mengingatkan. Karena memang Nabi SAW juga bersabda, usikum bil ansari khair. Aku wasiatkan agar kalian terus berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Jangan karena merasa udah banyak nih orang-orang muhajirin, beranak pinak di sana, kadang-kala mulai dilupakan tuh orang-orang Ansar. Maka Nabi mengingatkan agar mereka
berbuat baik kepada orang-orang Ansor. Dengan cara apa? Ya, dibalas budi mereka. Kemudian diperhatikan mereka. Kalau ada yang berbuat kebaikan, ya disyukurin. Kalau ada yang berbuat salah di antara mereka, ya dimaafkan. Ini wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma gfir lil ansar wali abna'il ansar. Ya Allah, ampuni orang-orang Ansar dan anak-anak orang-orang Ansar. Baik, kemudian wasiat yang kedua, Umar mengatakan, wa usikum bil arabi khairan. Aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang Arab. Loh, kok sama orang Arab, Ustaz? Iya. Karena memang Nabi SAW itu orang Arab. Oleh karena itu, kalau kita lihat, orang yang ingin menyerang Islam, yang akan diserang bangsa Arab. Antum lihat. Di mana orang-orang ingin menyerang Islam, yang pertama dia serang adalah orang Arab. Dia jatuhkan orang Arab ini. Dia bunuh karakter orang Arab ini. Karena kalau dia mau menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW, maka takut mereka. Akan ditentang sama umat Islam. Tapi kalau menjelekkan bangsa Arab, mungkin karena yang diajak ngomong itu non-Arab, senang ketawa-ketawa. Ya, orang Arab memang kayak gitu. Apa engkau lupa? Nabi kita tuh orang Arab. Nabi Muhammad SAW tuh orang Arab. Anak-anaknya tuh orang Arab. Sahabat-sahabatnya tuh orang Arab. Quran turun dengan bahasa Arab. Kiblatnya umat Islam di tanah Arab. Maka hati-hati. Umar sudah sejak dulu. Karena Islam sudah mulai berkembang. Masuk ke negeri-negeri non-Arab. Masuk ke Mesir. Yang dulu adalah negeri orang-orang dikuasain sama Romawi. Masuk ke Syam. Kemudian masuk ke Irak, Iran. Memang ada orang Arab di sana. Tapi penduduk aslinya banyak bukan orang Arab. Maka Umar mengingatkan. Mereka tuh dekat nasabnya sama Nabi SAW. Sekali lagi Anda ingatkan. Kalau ada orang-orang yang menjelekkan Arab. Ujungnya nanti Nabi Muhammad SAW. Ujungnya nanti adalah Al-Quran kan. Yang merupakan Arab. Islam ini bukan untuk orang Arab. Ingat, Islam ini bukan untuk orang Arab. Linnas. Untuk umat manusia. Makanya kalau bicara Islam, maka dakwah Nabi SAW bukan hanya mendakwai bangsa Arab. Rasulullah SAW kirim surat mendakwain Herakles yang dari Syam, Romawi. Kirim surat ke Persia, kirim surat ke Habasyah, ke Afrika. Kirim surat ke Muqawqis di Mesir. Kirim surat didakwain. Tapi Islam ini asalnya dari Arab. Maka jangan lupa. Anda ingatkan kalau ada orang-orang yang suka menjelek-jelekan bangsa Arab, berhati-hati dengan dia. Karena Nabi kita adalah orang Arab. Nggak bisa dipungkir, nggak bisa diganti, nggak bisa jadi orang Indonesia nabinya. Dan Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah lebih ngerti di mana Allah meletakkan kerasulan, kenabian. Di sana, bukan di Indonesia. Umar berwasiat seperti itu. Kemudian yang ketiga wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa usikum bi ahli dhimmati khair. Aku berwasiat agar kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir dhimmi. Kafir itu kira-kira ada dua model. Kafir yang memerangi umat Islam, ada kafir yang tidak memerangi umat Islam.
yang tidak memerangi umat Islam ini bisa jadi dia hidup di negeri Islam. Dia hidup. Hidup di Madinah, hidup di Palestina, hidup di Syam, hidup di Irak, di Mesir ya. Yang memang sebelum umat Islam sampai ke sana, mereka adalah orang-orang Nasara pada waktu itu. Jadi kafir dhimmi itu adalah kafir yang hidup di negeri Islam. Dia hidup berdampingan di bawah kekuasaan umat Islam. Ada kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian sama umat Islam. Juga dijaga tuh. Ada kafir yang memerangi umat Islam. Kafir yang dalam perjanjian kita perlu menjaga mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia tahu Islam telah tersebar kemana-mana, dia mewasiatkan supaya berbuat baik kepada orang-orang kafir dhimmi yang hidup berdampingan dengan mereka. Nih kalau bicara toleransi, bayangin. Wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena yang Umar khawatirkan ahlu dhimma ini, orang-orang kafir ini disakiti, diganggu karena kekufuran mereka. Oh, mereka orang-orang kafir. Kalau kita lihat pemikiran menyimpang yang mengebom sana, ngebom sini, yang menebarkan teror, yang dalam bayangannya ini orang kafir. Umar mengingatkan, aku wasiatkan kalian untuk menjaga hak-hak orang-orang kafir dhimmi. Dijaga mereka. Jangan karena kekufuran mereka lalu kalian zalimin mereka. Kalian ganggu mereka. Inilah toleransi jemaah. Mereka hidup di bawah kekuasaan Islam. Mereka dapat merasakan kebebasan beragama. Nggak ada dipaksa. Umar yang begitu kerasnya, yang begitu tegasnya, yang setan kalau berpapasan dengan Umar cari jalan lain, Umar tidak memaksa tuh orang-orang kafir untuk masuk Islam. Umar faham dengan agama ini. Maka Umar mengingatkan umat Islam pada waktu itu untuk memperhatikan hak-hak orang kafir dhimmi. Dan kita tahu Nabi SAW mengatakan, man zalama mu'ahadan au dhimmiyan lam yarah raihatal jannah. Riwayat lain mengatakan man qatala mu'ahadan, barang siapa yang menzalimin orang kafir yang dalam perjanjian dengan umat Islam atau orang kafir yang hidup dalam kekuasaan Islam, dia tidak akan mencium bau surga. Ini urusan keyakinan. Ana ketika menyampaikan ini bukan pura-pura. Oh, Ustadz pura-pura. Mungkin Ustadz di tempat lain ngomongnya nggak kayak gini. Ahibati fillah, ini hadis Nabi SAW. Dan tadi wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita diperintahkan untuk toleransi, untuk berbuat baik, untuk memberikan hak-hak mereka, tidak menzalimi. Jadi bukan toleransi yang kebablasan. Lalu sekat-sekat keyakinan itu hilang. Enggak. Kita tetap bukan berarti menganggap mereka enggak kafir. Mereka tetap orang kafir buat kita. Mereka kalau mati dalam pandangan kita umat Islam, mereka masuk neraka. Nah, ini keyakinan kita. Wa inna raihataha la tujadu min masirati 500 sana. Padahal aroma surga itu dapat tercium dari jarak 500 tahun. Jadi orang muslim yang bunuh orang kafir dhimmi tanpa alasan yang tepat, tak akan mencium bau surga. Jangan dipikir jahat masuk surga langsung. Dengan awal tetesan dan nyium bau surga, enggak. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berwasiat. Dia mengatakan, ini selesai wasiat Umar bin Khattab. Kemudian waqala Malik an Yahya bin Sa'id. Tadi itu wasiat riwayat Zaid bin Aslam. Ini ada wasiat dari Malik dari Yahya bin Sa'id. Kayaknya Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id anna Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yaqul. Umar itu mengatakan man kanat lahu ardun falyamurha.
bicara ekonomi. Umar ini kalau kita bicara bagaimana politik dia, bagaimana sosial dia, bagaimana pandangan-pandangan ekonomi dia, Masya Allah jemaah. Antum nggak perlu kuliah untuk tahu bagaimana sistem ekonomi yang syar'i. Antum baca sejarah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatur perekonomian itu, Masya Allah. Artinya yang nggak kuliah pun bisa. Nih, bagi teman-teman yang kuliah ekonomi, atau bagi setiap muslim yang ingin ekonominya lebih baik, Umar mengatakan radhiyallahu anhu, man kan lahu ardun falyamurha. Barang siapa yang punya tanah, makmurkan itu tanah. Makmurkan. Umar mungkin melihat banyak tanah-tanah yang terbengkalai. Orang punya tanah ya, punya tanah di sini nggak dimanfaatkan, nggak ditanamin apa-apa, dibiarkan ilalang, merajalela di sana sampai kayak hutan, nggak ada manfaatnya tanahnya. Banyak kita lihat. Kadang-kala orang punya tanah di belakang rumahnya sepetak, dibiarin. Di depan rumahnya mungkin tak punya tanah. Falyamurha, makmurkan itu tanah. Gunakan, manfaatkan. Kalau enggak, sewakan kepada orang. Jadi jangan sampai ada tanah yang nganggur. Kita lihat jemaah ya. Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin ada kebijakan yang lain. Kalau kemarin Anda datang dari Jakarta, perjalanan di tol itu mungkin ya 800 km lebih. Itu kanan kiri kayaknya tanahnya kurang bermanfaat. Ya rumput, ada pun pohon-pohon yang kurang berguna mungkin hanya untuk penghijauan. Makmurkan. Tanaminlah. Apalagi sekarang secara pertanian semakin canggih katanya. Bahkan bisa bercocok tanam tanpa punya tanah. Loh, sekarang punya tanah. Maka Umar berpesan 1400 tahun yang lalu agar setiap muslim itu memanfaatkan tanah yang dia miliki untuk dimakmurkan. Dengan apa ya? Tentunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Mau tanam cabai, mau tanam ya, pisang mungkin. Tanaman-tanaman yang memang tidak terlalu membutuhkan perawatan dan biaya yang besar. Makmurkan. Apalagi Indonesia, kalau mungkin di Arab Saudi ya, atau di negeri Arab itu orang kalau memakmurkan tanahnya butuh biaya besar. Harus ada pengairan ini itu. Kita di negeri yang tongkat dilemparkan jadi pohon. Tapi ternyata kita melihat masih banyak tempat-tempat yang kurang dimanfaatkan. Makmurkan kata Umar bin Khattab. Wa man kana lahu malun falyasil. Barang siapa yang punya harta, diapain itu harta? Berbagilah sama kerabatnya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana orang itu punya harta yang berkembang. Setelah engkau punya harta, berbagilah dengan kerabat. Bukan perintah Umar untuk sibuk menggarap lahan-lahan yang ada untuk urusan dunia, untuk memperkaya diri. Bukan. Umar mengatakan yang sudah punya harta maka berbagilah. Falyasil. Khususnya kepada kerabat dia. Dan ini penting. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada salah seorang Abu Dhibyan. Ya Abu Dhibyan, kam ata'uk? Abu Dhibyan, berapa uang yang diberikan oleh pemerintah kepadamu? Engkau berapa dapat dari negara itu berapa? Jadi dulu itu Masya Allah. Negara itu peduli sama rakyatnya. Jadi bukan negara ngambil pajak dari rakyat. Tapi negara berbagi kepada rakyat. Yang kaya pun dikasih. Dikasih. Jadi memang ada. Sudah ada kas negara. Negara bukan berpikir untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tapi negara berpikir bagaimana memakmurkan rakyatnya. Jadi bukan rakyat membiayai negara. Tapi negara membiayai rakyatnya. Itu yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa pemerintahan Islam. Baca sejarah.
Ini Abu Dhibyan ditanya, kam ata'uk, berapa engkau dapat uang dari negara tiap tahunnya? Beda-beda. Yang dapat itu sesuai dengan sesuai dengan keimanan, masuk Islamnya terlebih dahulu ya. Tapi yang jelas semua dipedulikan sama Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya, kata dia 2.500 dirham. 2.500 dirham itu kira-kira 250 juta kalau sekarang. Per tahun. Dikasih itu. Berarti per bulannya, Masya Allah, 20 juta kira-kira. Sekarang orang kalau dapat kayak gitu orang kaya raya aja. Itu dikasih sama negara. Jadi kalau antum dengar kemarin mungkin di Australia katanya orang dapat tiap bulan itu, waktu masa COVID itu dikasih ada yang 15 juta, anggap ya seperti itu. Ini kira-kira 20 juta tiap bulan kan. Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Dhibyan, ya Abu Dhibyan, takhid ghanaman, sabia, engkau uangnya itu jangan kemudian disimpan. Tapi engkau kembangkan. Nih bicara ekonomi. Makanya Islam tuh gak kenal deposit. Gak kenal deposit, uang disimpan beranak tuh. Gak ada yang beranak itu piara kambing beranak. Duit gak bisa beranak. Maka Umar memerintahkan kepada Abu Dhibyan. Tuh duitmu itu, uangmu itu, engkau manfaatkan, engkau kembangkan. Hewan ternak, pertanian. Umar mengarahkan seperti itu. Sehingga uang itu nggak apa jemaah. Nggak diem duit itu. Karena perekonomian itu harus berjalan. Makanya kenapa pemerintah kita di masa pandemi ini secara pertumbuhan ekonomi turun. Karena orang megang duitnya. Orang mau investasi takut. Mau ngeluarkan duit takut. Mereka berpikir, oh udah deposit sudah. Haram. Riba lagi. Ekonomi ambruk negeri yang penduduknya deposit. Semuanya deposit. Punya duit deposit. Nggak ada yang mau kerja nggak sudah deposit. Kira-kira bagaimana ekonomi negeri tersebut? Maka Umar memerintahkan kepada Abu Dhibyan ini. Engkau kembangkan duitmu itu. Usaha. Tapi ingat. Bukan ambisi dunia. Karena Umar mengingatkan. Yang punya harta berbagi dengan yang membutuhkan. Fayushik ayyatiya man la yu'ti illa man ahab. Subhanallah. Umar mengatakan hampir-hampir datang satu masa di mana negara tidak berbagi kecuali kepada orang yang mereka cintai. Ada nepotisme nanti. Itu Umar katakan. Dan ternyata terjadi yang Umar katakan. Jadi pemerintahan setelah itu memang ya akhirnya ketika perubahan sistem ya. Mereka hanya berbagi uang kepada orang-orang yang dicintai oleh pejabat negara, oleh penguasa. Ingat Umar ini mendapatkan ilham. Maka umat Islam ya berusaha untuk mengembangkan uang yang dimiliki. Ya. Jangan cuma ditabung doang, apalagi na'udzubillah didepositkan. Barakallahu fikum. Baik, jamaah rahmatullah yang terakhir. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah memerintahkan kepada sesuatu kecuali dia mulai dengan keluarganya sendiri. Mulai dengan dirinya sendiri. Jadi jiwa kepemimpinan Umar bin Khattab ini sudah dipupuk sejak Nabi SAW belum meninggal dunia. Dia punya uang. Faqultul yawm asbiku Abu Bakar in sabaqtuhu yawman. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar kalau memang aku bisa mengalahkan dia. Hari ini. Karena kau punya harta. Abu Bakar Masya Allah sodakohnya. Faji'tu binisfi mali. Maka Umar mengatakan, radhiyallahu anhu, aku datang membawa setengah hartaku. Faqala Rasulullah SAW, ma abqaita li ahli. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, apa yang engkau sisakan buat keluargamu? Qultu mithlahu, sama dengan seperti ini. Nah, orang kadang-kadang dapat rezeki. Dapat rezeki tahu-tahu mau anggap 50 juta. 25 juta dia sedekah. Qala wa ata Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab, Abu Bakar datang.
Bikulli ma indahu. Dengan semua yang dia miliki. Faqala lahu Rasulullah SAW. Ma abqaita li ahli. Apa yang kau sisakan buat keluarga? Abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan buat mereka Allah dan Rasul. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la usabikuka ila syai'in abada. Aku tidak akan pernah dapat mengalahkanmu dalam sesuatu pun. Tidak bisa. Rawahu Tirmidzi. Kita lihat jemaah. Umar ini semangat. Kenapa dia dapat mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya? Karena dia semangat mau ngalahkan Abu Bakar. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau mau berlomba-lomba yang seperti inilah meraih surga Allah untuk kehidupan akhirat, hendaklah orang-orang berlomba-lomba gitu. Bukan urusan punya mobil, punya sawah, punya rumah, lah. Maka Umar hampir mendekati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sekali lagi buat jamaah yang mungkin merasa baru hijrah, baru ngaji, baru belajar. Jangan berkecil hati. Engkau dapat mengalahkan orang-orang yang terlebih dahulu hijrah. Bahkan mungkin dia lahir dalam kondisi Islam. Dengan catatan, bersungguh-sungguh meminta pertolongan sama Allah Azza wa Jal. Dan yang ada di benakmu adalah surga Allah Azza wa Jal. Itu yang kita perebutkan. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Banyak sekali ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun karena waktunya tidak memungkinkan. Semoga yang sedikit sudah menginspirasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz bisa terjadi di negara yang mayoritas Muslim terkadang lebih sulit untuk menerapkan syariat-syariat Islam, sedangkan di negara yang mayoritas non-Muslim justru kita lihat lebih menjalankan syariat Islam gitu, kayak misalkan tadi yang Ustadz bilang rakyat bukan rakyat membiayai pemerintah, tapi pemerintah yang membiayai rakyat gitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Jadi kalau kita melihat kenapa mungkin disebutkan ada negara-negara yang non-muslim mereka menerapkan nilai-nilai Islam. Tapi ada negara-negara yang mayoritas muslim tapi nilai-nilai Islam tidak diterapkan di sana. Permasalahannya mungkin di negara-negara yang non-muslim itu ya mereka berpikir bagaimana sistem dunia mereka ini baik. Itu yang mereka pikirkan. Mereka memikirkan dunia. Sehingga mereka menerapkan sistem yang mungkin sistem itu berpihak kepada rakyat. Tapi di negara-negara yang mungkin disebutkan ya mayoritas muslim, tapi kok kayaknya mereka nggak menerapkan itu. Itu yang terjadi kadang-kala mereka la dunia wala agama. Jadi secara keagamaan Islamnya juga bukan Islam yang benar. Secara dunia juga sistemnya bukan sistem yang benar. Akhirnya yang terjadi ya keterbelakangan gitu. Apa yang harus dilakukan? Kembali kepada Islam. Jadi Islam ini bukan hanya mengatur urusan akhirat. Negara-negara yang mungkin dikatakan mayoritas muslim, dia itu berusaha untuk memisahkan agama dengan dunia. Memisahkan agama. Seakan-akan agama ini di masjid doang gitu loh. Agama itu kalau pernikahan, kalau kematian. Wes itu agama. Di dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan dunia, seakan-akan agama nggak boleh masuk di sana. Kenapa? Karena mereka nggak tahu dengan Islam. Itu mungkin
yang jadi masalah. Jadi mereka orang-orang yang kecintaan mereka kepada dunia berlebih, ya, kepada agama dianggap sampingan nih agama. Itu mungkin yang menyebabkan negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim ternyata secara pengelolaan negara ya kacau. Sedangkan negeri-negeri yang tadi dikatakan non muslim, mereka itu takut dengan adanya korupsi, takut duit negara ini takut habis gitu, dikelola dengan baik. Yang di sini ambisi dunia karena agamanya sudah dikesampingkan, dunianya pun mereka berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri. Mungkin seperti itu jemaah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ahlan wa Ustaz. sahlan. Naam, tafadhali. Mau nanya masalah perekonomian, mengembangkan perekonomian itu untuk dunia jual beli saham itu gimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau bicara saham, tergantung sahamnya, tergantung sistemnya. Karena kalau bicara saham, saham perusahaan apa? Halal enggak nih perusahaannya? Ketika ternyata perusahaannya itu halal, perusahaannya ini Ustaz, ya dia di susu sapi perah. Di Australia ada pengembangan susu, ini ada perusahaan yang ngelola susu sudah, yang dia jual itu. Kemudian sistemnya juga sesuai dengan syariat. Bagi hasil di mana-mana sebenarnya. Hanya saja yang perlu ditekankan adalah perusahaannya ini perusahaan yang halal apa tidak. Kalau sudah halal dilihat sistemnya. Karena ada orang beli saham nggak rugi, untung terus. Ya gimana untung terus? Ada untung rugi. Kemudian ada pelaporan yang memang bisa diaudit sehingga benar-benar usahanya itu ada loh. Bukan usaha bodong. Kadang-kadang orang melabeli kita punya usaha, ternyata duitnya didepositukan. Maka mungkin seperti itu. Bicara pengembangan harta, maka jangan sampai ambisi dunia kita atau ambisi untuk mengembangkan dunia kita lupa dengan halal haram. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Dari Sydney Ustadz. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, kalau ada orang semasa hidup pesen nanti kalau saya meninggal saya tolong dikuburnya di tempat A gitu. Misalnya dia di Australia minta dikubur di Indonesia. Apakah itu merupakan wasiat? Terus harus dituruti atau enggak Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Itu melawan takdir apa enggak Ustadz kalau dia ngomong gitu? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Yang pertama Anda jawab dari yang terakhir. Apakah itu melawan takdir? Enggak melawan takdir. Dia kan ingin dimakamkan di sana. Kalau memang wasiatnya seperti itu dan bisa dilaksanakan, laksanakan. Karena bicara pembagian warisan ini, yang sering kita tahu kan warisan itu dibagi setelah wasiat dan utang ditunaikan, dibayar. Di antara harta mayit itu adalah untuk pembiayaan jenazah tersebut. Itu yang nanggung bukan keluarganya, tapi uangnya si mayit. Kalau dia wasiat seperti itu, mama dikatakan, dan dari uang mayit ini ada. Artinya dia memang mampu untuk dibawa ke Indonesia, biaya dari uang dia itu ada. Bagi dikatakan tidak lewat dari sepertiga. Wasiat itu kan nggak boleh lewat dari sepertiga harta dia. Mampu, ya dikirimkan ke Indonesia. Nggak ada masalah gitu. Kalau memang memungkinkan hal itu. Kalau nggak memungkinkan, karena dia akan menyebabkan jenazah itu akan berlama-lama di Australia, menyebabkan dia mungkin membusuk atau apa, maka nanti keluarga tinggal bermusyawarah. Mereka bukan tidak mau melaksanakan wasiat tersebut, karena sekali lagi kalau wasiat itu halal, boleh secara agama, kita bicara boleh ya secara agama, maka ditunaikan. Kalau nggak boleh, ya wasiat itu nggak boleh ditunaikan. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang Anda ketahui, orang itu dimakamkan di tempat lain boleh, dia wasiat mau dimakamkan di kota, mau dari Jember meninggal, nanti abah kalau mati makamkan di Jakarta umpamanya seperti itu. Dan anak-anaknya mampu melakukan itu tanpa membahayakan si mayit, dilaksanakan. Seperti kalau bicara melawan takdir, enggak ada melawan takdir di sini. Wasiat itu
ketika mampu dikerjakan, dikerjakan. Tapi kalau takdirnya nggak mungkin. Seperti ternyata aturan pemerintah nggak membolehkan. Sudah. Seperti COVID-19. Ada orang tua pesan, saya nanti kalau mati, tolong dikuburkan di sini. Ternyata meninggalnya COVID. Protokol kesehatan digunakan untuk mayit itu. Nggak bisa mau milih kita makamkan di tempat yang kita mauin. Walaupun dia sudah wasiat. Jadi kalau memang masih bisa dilaksanakan dan wasiatnya wasiat yang halal, yang mubah, maka silakan dilaksanakan. Walaupun kita tahu yang lebih baik ya disegerakan kalau kita bicara yang lebih baik. Namun kadang-kala kalau orang dimakamkan di negeri sana dia takut anak dimakam di sana, Ustaz, nggak ada yang ngunjungin anak, nggak ada yang mengucapkan salam kepada anak. Tapi kalau di negeri mungkin anggap di Indonesia, alhamdulillah ketika orang datang mengucapkan assalamualaikum bi ahli diyar, anak kan dapat gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, tafadhali. Ya, pertanyaan dari apa hukumnya ketika kita sholat seperti keluar air kecil, tapi si ibu ini karena banyak melahirkan anak, jadi seperti nggak tertahankan gitu Ustadz. Apakah dia seperti itu terus? Maksudnya selesai sholat juga kan ada yang namanya memang suka keluar seperti itu. Iya. Nah, jadi kan memang selalu seperti itu. Iya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Ini yang mungkin dalam kitab-kitab fikih disebut salisul baul ya, orang yang bahasa gitu tuh apa? Cer-cer ya. Apa? Iya, kadang-kala keluar gitu ya, nggak ketahan dia keluar sendiri gitu loh. Maka yang seperti ini adalah ketika dia berwudu, dia berusaha untuk kalau dulu ada yang bisa diobatin umpamanya. Salah satu cara ngobatin kalau laki-laki itu ketika dia cebok itu disiram air dingin umpamanya, supaya jadi nggak keluar itu air kencing yang tersisa. Seperti itu salah satu cara umpamanya. Maka bagi ibu yang bertanya kalau memang bisa diobatin ya silahkan diobatin. Kalau memang nggak bisa tadi dia keluar tanpa kita bisa mengontrolnya, maka ketika engkau berwudu ya engkau berusaha membersihkan lalu dipakai pembalut supaya dia tidak membuat najis celananya atau pakaian sholatnya. Setelah itu sholat ketika dia keluar ya jadi ma'fu buat dia, jadi ya sudah nggak bisa dia tahan. Ini kalau memang tidak bisa ditahan. Tapi kalau enggak usah bisa, tapi kadang-kadang. Nah, kalau kadang-kadang berarti dia harus ambil wudhu lagi, sholat lagi dia. Karena kadang-kadang bukan selalu. Kadang-kadang kalau ada perempuan mungkin kalau habis ngangkat berat ya, kemudian rahimnya turun yang menyebabkan itu terjadi, maka perlu diobatin. Jadi kalau masih bisa diobatin, kalau masih kadang-kadang berarti dia harus mengulang sholatnya. Cari waktu yang enak, baru dia sholat. Tapi kalau dikatakan selalu seperti itu, ya semoga Allah memberikan kesembuhan dan Allah memaafkan hal-hal yang memang di luar kendali manusia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Pertanyaan dari Melbourne, mau tanya kalau kita boleh gak menerima organ, misalkan orang tua kita sakit, menerima organ dari seseorang atau mendonorkan organ kita ke orang yang lagi sakit. Barakallahu fiik. Nah, jamaah. Bicara tentang donor organ tubuh kita. Ini termasuk masalah kontemporer ya, yang memang kalau kita lihat terjadi khilaf di antara para ulama tentang hal itu. Berkaitan dengan manusia, maka yang pertama orang hidup itu nggak boleh dia menjual organ tubuhnya nggak boleh. Kalau bicara dia mungkin yang banyak didonorkan itu berkaitan dengan ginjal manusia itu ada 2. Maka sebenarnya ulama mengatakan jangan didonorkan engkau. Kenapa? Bisa jadi Allah kasih engkau 2, memang dia itu bisa hidup dengan 2. Yang satu capek ya, yang satu kemudian menggantikannya. Kadang-kadang yang satu mati. Ketika engkau donorkan salah satunya,
maka akan membahayakan dirimu. Artinya organ itu sudah memang seperti itu gitu. Maka dilarang yang seperti itu. Ini menurut pendapat yang Anda lihat lebih kuat. Tapi kalau orang itu sudah meninggal dunia, orang itu berwasiat ketika Anda meninggal dunia, organku ini tolong didonorkan, dimanfaatkan seperti itu, insya Allah nggak ada masalah. Kita pun menerimanya, nggak ada masalah. Tapi kalau tadi orang itu masih hidup dan yang didonorkan ini sesuatu yang nggak bisa tumbuh. Kalau donor darah, berganti lagi. Tapi kalau donor organ, yang tadi dikatakan mungkin yang didonorkan ginjalnya, Allah memang kasih 2. Karena memang manusia butuh 2. Walaupun dikatakan dia bisa hidup dengan 1, terpaksa dia hidup dengan 1. Karena yang 1 sakit. Bukan yang 1 diberikan kepada orang lain. Maka kalau bicara donor tadi, carilah donor dari orang yang meninggal dunia, yang dia mewasiatkan tadi salah satu organnya bisa dimanfaatkan, maka tafadhal. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Brisbane ada pertanyaan, bagaimana misalkan ada seseorang yang membantu kita dan kita sangat berterima kasih kepada mereka. Oh sorry Ustadz, ini dari Canberra. Baik, tafadhali. Dari Canberra. Iya, dari Canberra. Misalkan ada seseorang membantu kita, menolong kita, kemudian kita sangat berterima kasih. Kemudian belum sempat kita membalas kebaikannya, orang itu menceritakan ke halayak banyak dengan berkata, oh kalau bukan karena aku, dia pasti nggak tertolong, seperti itu. Nah itu terus kita mendengar itu sendiri dengan telinga kita, itu bagaimana kita menyikapinya kepada orang tersebut. Jazakallah khair. Tunggu dulu. Jadi tadi belum sempat terima kasih sama tuh orang. Sudah sempat berterima kasih, namun kayak belum balas jasa gitu, kayak merasa belum membalas jasanya karena kita sudah berterima kasih karena sudah ditolong, dibantu gitu. Cuma mungkin belum merasa bisa membalas kebaikan dia, tapi dia udah mengatakan, cerita-cerita. Kalau bukan karena aku nggak mungkin terselamatkan tuh, seperti itu Ustaz. Jazakallah. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian, bukan dengan mengambilnya kembali, bukan, tapi dengan mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakitin orang yang dikasih. Maka ingat, wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hamba tatkala hambanya ini suka menolong orang lain. Allah akan tolong dia. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha. Ucapan yang baik, ya, ampunan yang kita berikan itu lebih baik daripada sedekah yang diikutin dengan ya mengungkit-ungkit. Apa tugas kita dengan orang yang suka mengungkit-ungkit? Jadi memang berusahalah kita ini tidak bergantung sama manusia. Berusaha. Dan tatkala ada orang berbuat baik kepada kita, berusaha kita untuk membalas. Karena Nabi SAW menyuruh kita. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikan. Ini perintah Nabi SAW. Artinya dia nggak minta balasan dari kita. Dia niatnya ikhlas, nggak ikhlas bukan urusan kita. Tapi kita yang ditolong diperintahkan untuk membalas. Fa'in lam tajidu. Kalau nggak ada, nggak punya sesuatu yang dapat membalas dia, ucapkan jazakumullah khairan. Katakan jazakumullah khairan. Ucapkan kepada dia, semoga Allah yang membalas kebaikan buat engkau. Ya, kalau kita bicara Allah, Allah akan kasih tentunya yang lebih baik daripada kita yang membalas sebenarnya. Sikap kita dengan ucapan orang tadi, ya kita sabar. Kita datang kepada orang itu. Kita sampaikan jazakumullah khair. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan kemudian usahamu, aku gak akan tertolong. Makasih banyak. Artinya mungkin dia ingin itu.
kita datang kepada dia, memang tugas kita adalah berterima kasih kepada dia. Kalau ada yang bisa kasih nasihat buat dia, bukan kita. Coba cari orang lain yang mungkin dapat memberikan nasihat kepada dia. Kesian dia kalau akhirnya usaha dia, kelelahan dia, mungkin keluar duit dia nggak dapat pahala. Gara-gara dia mengungkit-ungkit kebaikan. Mungkin itu yang bisa dilakukan, datang ke sana mengucapkan terima kasih, membalas kebaikan dia. Kalau bisa anti nggak punya utang budi sama dia, sebagaimana dia membantu anti bantu dia. Nggak punya utang budi. Makanya Nabi SAW itu berusaha kalau ada orang ngasih Nabi SAW, Nabi berusaha untuk membalasnya supaya selesai, impas sudah. Wa illa ada orang-orang yang memang dia akan menyakiti akhir. Dan kita juga perlu hati-hati, minta tolong sama orang itu hati-hati. Fulan kayaknya jangan. Nabi SAW itu dulu beliau terima hadiah, orang kasih hadiah Nabi ya terima, tapi Nabi balas biasanya. Tapi kemudian ada orang-orang kasih hadiah sama Nabi SAW. Nabi membalasnya itu sesuai dengan yang dimiliki Nabi SAW. Ternyata orang itu marah-marah. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, sekarang aku nggak terima hadiah kecuali dari qabilah fulan dan fulan. Artinya orang nggak usah kalian ngasih hadiah aku kalau berharap dibalas yang lebih baik. Kalau aku nggak punya, kalian akan marah-marah nantinya. Maka seperti itu. Kita juga perlu berhati-hati, minta tolong sama orang. Ada manusia-manusia yang mungkin lebih baik kita ya menolak pertolongan dia, kita cari yang lain. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Brisbane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, misalnya ini ada seorang kakak perempuan Afwan, barusan terputus. untuk menempatkan salah satu dan Nah, gimana? Ada seorang iya, ada seorang kakak bahwa dia dan dari Afwan, putus-putus. Apa koneksi di sini? Coba dilihat. Enggak. Nah, tafadhali diulangi. Iya. Iya, seorang kakak. Siap. Dia memberikan hak suaminya untuk menggunakan salah satu dari ruang seumur hidupnya. Dan sedangkan si kakak ini belum izin atau belum berbicara dengan istrinya. Dan suatu hari si kakak ini sadar, terus dia ingin mencabut hak tersebut. Gimana caranya Ustaz? Apakah itu seperti sumpah dan dia harus membayar nazar atau bagaimana? Kafarah. Afwan. Barusan masih ada kata-kata yang terputus ya. Jadi ada seorang kakak. Nah, yang lainnya dengar dengan jelas nggak? Iya. Gimana? Mungkin diulangin lagi, soalnya terus terang. Yang terakhir jelas tadi, apakah kakaknya apakah harus mencabut atau dengan bayar kafar. Tapi apa masalahnya itu belum jelas di awal itu. Sang kakak ini dia seperti dia berkata kepada adiknya menggunakan salah satu untuk ini putus ini Afwan, ini putus bersama suaminya. Afwan, yang barusan sang kakak memberikan hak kepada adiknya untuk menggunakan salah satu dari ruangan di rumahnya. Oke. Dibolehkan. Nah, kemudian ya. Seumur hidupnya. Nah, si kakak ini belum berbicara sama istrinya. Itu punya siapa? Itu punya siapa? Punya kakak atau punya istrinya? Punya kakaknya. Oh, punya keduanya, Ustaz. Oh, milik bersama. Harta bersama. Baik, nah. Ya. Kemudian sudah ditempati sama adiknya? Atau belum? Itu Afwan Ustaz. Nah. Itu jadi rumah kakaknya itu rumah
bersama suami istri. Nah, Dan si kakak berjanji kepada adiknya memberikan hak untuk menempati sebagian ruangan itu yang sudah lengkap dengan dapur, dengan kamar mandi, ruang tamu, ruang tidur, untuk seumur hidupnya kepada suami istri adiknya suami istri. Nah, si kakak ini kemudian hari sadar karena waktu janji sama adiknya itu tidak rembukan dulu dengan istrinya dan anaknya. Ya. Terus ingin mencabut janji itu. Itu gimana caranya? Apakah harus dengan membayar kafaroh atau minta keridhaan dari adiknya untuk membayar apa sebesar denda apa? Siap. Jadi Masya Allah. Nasihat dari Barakallahu fiik. Tapi belum ditempatin rumah itu kan? Atau sudah? tempatin. Sudah ditempatin. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Yang jelas kalau bicara janji. Orang itu janji bisa dicabut. Artinya orang nggak boleh ingkar janji. Nggak boleh dia janji palsu. Tapi dia benar-benar janji. Tapi ternyata dalam satu perjalanan dia menghadapi satu masalah nggak bisa menepati janji. Dia tinggal minta maaf. Kalau yang ini, karena ini berkaitan dengan hak bersama, memang nggak punya hak sang kakak tadi untuk memberikan bagian tadi. Dia nggak punya hak, dia salah ketika dia memberikan hak kepada adiknya, padahal harta itu bukan full milik dia. Ada orang lain. Ana rasa yang perlu dilakukan sekarang adalah tinggal minta maaf sama adiknya. Dia minta maaf ketika dia memang sang istri tidak menyetujui hal itu, sang kakak mungkin bisa mengeluarkan sebagian harta dia untuk diberikan kepada adiknya. Diberikan kepada, bukan bayar kafarat karena dia bukan sumpah ya, dia berjanji kepada adiknya. Kalau memang sang adik mau dikeluarkan dari rumah tersebut, maka sang kakak mungkin mengeluarkan sebagian hartanya diberikan kepada adik, disewakan rumah atau dibelikan rumah atau apa. Sebagai pengganti yang jelas dia harus, nggak bisa dia memberikan hak itu. Karena itu bukan milik dia. Dalam Islam ini kan kita nggak bisa menghadiahkan sesuatu yang ternyata bukan milik kita. Apalagi kita nggak memiliki secara full tadi disebutkan itu adalah milik bersama. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sydney Ustadz. Nah, Mau bertanya, kan kalau di dalam Islam berbohong itu tidak boleh ya Ustadz. nah, Cuman kalau seumpama keadaannya kayak begini Ustadz ya. Ada seumpama kakak beradik ini lagi Ustadz kejadiannya ya. Yang adik itu seperti kayak perlu modal. Kakaknya minjemin tapi dia bilang ini uang temennya. Jadi biar adik itu bayar. ya dianggap sepele gitu loh Ustadz. Tidak Kalau menyepelekan. dipikir uangnya kakaknya kan wah sama kakak sendiri begitu loh Ustadz. Jadi kakaknya itu kepengen adik itu bertanggung jawab. Jadi next time kalau dia mau pinjam lagi kan enak. Iya. Jadi ada tanggung jawab untuk adik ini tadi. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Boleh atau tidak? Barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Yang pertama dusta kayak tadi kayaknya nggak boleh. Namun ada cara lain. Ada namanya tauriyah. Tauriyah ini adalah sebuah ungkapan yang multitafsir. Multitafsir. Jadi bisa jadi yang punya duit ini kakak, sampaikan engkau mau pinjam uang. Ya silakan sama Fulan. Fulan punya uang. Jadi sang kakak ini menitipkan uangnya ke Fulan. Jadi akadnya dia sama Fulan. Jadi uangnya itu dia mau 10 juta punya Ana. Ana kasihkan ke kawan Syuf, Ana tolong ini pegang antum duit ini. Ana amanah sama antum ini. Nanti adik Ana mau pinjam duit sama antum. Antum pinjemin duit Ana tadi, tapi akadnya sama antum. Jadi dibuat akad memang sama dia. Dia yang meminjamkan, walaupun uangnya uang kita. Mungkin seperti itu akan lebih aman. Dia nggak bohong. Memang dia akadnya sama Fulan. Nanti bayarnya sama Fulan. Fulan baru nyerahkan kepada sang kakak. Demi, memang ada orang-orang tadi yang meremehkan masalah utang. Karena dianggap sama kakaknya. Kemudian
dia nggak mikirkan. Kita tuh jangan berbaik sangka ya kepada orang yang ngutangin kita dia ikhlas. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita mati menyangka ikhlas, ternyata dia nggak ikhlas, dan itu hak dia. Artinya ikhlas itu dia nggak bayar nggak apa-apa gitu. Ternyata dia nuntut di akhirat, habis kita. Nggak bisa balik ke dunia. Maka mungkin yang bisa lakukan oleh sang kakak, aku carikan pinjaman, nanti engkau pinjam sama fulan lah. Kita taruh uang kita ke fulan, dan di akadnya itu antara dia sama si fulan. Mungkin itu yang lebih aman, daripada kita berdosa mengatakan ini uangnya kawannya, padahal uangnya dia, kan bohong dia, bukan uangnya dia. Tapi kalau dia akad sama fulan, ya akadnya sama fulan. Fulan dapat uang dari mana, nggak ada urusan. Tapi yang jelas akadnya sama orang lain. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Bagaimana sikap seorang istri ketika ada teman berkhianat dengan menjodohkan suaminya dengan wanita lain? Enggak, tunggu. Sampai-sampai sang istri mau keluar dari hubungan suami istri ini. Apakah boleh kita menjauhkan teman seperti itu, Ustaz? Jamaah. Tunggu, bahasanya tadi apa, berkhianat? Iya, temannya ini berkhianat dengan menjodohkan suami dengan wanita lain dan sudah menikah. Nah, ini apakah itu dikatakan berkhianat? Walau Ustaz, karena kita nggak tahu teman kita kan menjodohkan suami kita dengan orang lain. Iya, tapi itu kan tidak berkhianat. Kalau berkhianat ini selingkuh sama suaminya, itu berkhianat. Maka perlu, ini bahasa jamaah, bahasa kita perlu berhati-hati. Karena memang ana lihat ujian terbesar para wanita itu mungkin di zaman sekarang ini adalah poligami. Menjadi satu momok yang menakutkan buat dia. Pada Utsman bin Affan, datang Utsman, kau mau kawin nih putriku. Datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menawarkan, wahai Abu Bakar, Hafsah nih, janda, kau mau nikah, fadhil nikahin dia. Jadi yang seperti ini itu hal yang lumrah, tidak dikatakan berkhianat. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang mau menikah lagi, ada fulan mau nikah lagi. Kemudian ada kawan istrinya yang tahu dengan fulana. Lalu dia menawarkan, kau memang mau nikah, ada fulana. Jadi bukan menjodohkan gitu. Jadi dia sekedar menawarkan, kalau terjadi pernikahan ya antara dia sama fulan. Jadi tidak dikatakan berkhianat sebenarnya. Yang dilakukan oleh kawannya ini secara agama halal. Tapi memang ujian wanita. Kemudian dia bilang, oh fulan berkhianat. Enggak ada berkhianat. Suaminya selingkuh, berkhianat. Suaminya kawin lagi, bukan berkhianat. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Cuma memang pernikahan di masa sekarang ini menjadi sesuatu yang apa ya, yang wah banget. Sehingga orang menikah itu biayanya puluhan juta, ratusan juta. Dahulu orang-orang itu nikah, ya sudah ketemu mamanya habis zuhur, dia ketemu sama mertuanya, calon mertuanya, dikatakan sudah bismillah nikah habis asar nikah sudah. Dinikahkan, urusan makan selesai. Tidak dikatakan ratu sehari atau raja sehari, nggak ada seperti itu. Jadi ana rasa kalau dikatakan tadi ada seorang kawan perempuannya akhirnya menjodohkan suaminya. Bukan menjodohkan ya, suaminya mau nikah lagi, akhirnya nikah tuh suaminya dengan perempuan tersebut. Coba dipikirkan, apakah yang dilakukan oleh teman perempuannya dosa yang Allah murka? Yang kedua, apakah yang dilakukan oleh suaminya sebuah kezaliman yang Allah tidak meridhoinya? Atau masalahnya hanya perasaan anti yang tidak terima dengan ujian yang sedang menimpa. Sedangkan kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah kasih ujian dengan kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi insya Allah yang perlu dilakukan oleh tadi seorang yang merasa dikhianati sama kawan, enggak, kawannya tidak berkhianat. Kawannya tidak berkhianat,
kawannya melakukan sesuatu yang secara agama diperbolehkan, bahkan mungkin kawannya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena mempertemukan seorang, itu tadi membantu seorang wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki. Walaupun untuk menjadi istri kedua umpamanya. Bisa jadi yang engkau anggap pengkhianat di sisi Allah, dia mulia. Dan engkau yang tidak mulia. Karena menuduh dia berkhianat nanti. Maka tolong ditahan emosinya. Ketika nggak kuat menghadapi ujian yang ada, hamparkan sejadahmu. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang ya hidup ini ujian, bukan untuk bersenang-senang. Kalau dikatakan Ustaz itu laki-laki mau bersenang-senang. Enggak juga. Dia kalau bicara menyalurkan nafsunya, iya. Tapi kalau menyalurkan nafsu dengan yang halal itu boleh. Tapi itu berat. Ana sempat ngobrol sama kawan. Seorang laki-laki yang punya uang 100 juta. Kemudian dia berzina dengan 100 wanita. Dianggap 100 hari dia tiap hari berzina dengan na'udzubillah 1 wanita, bayar 1 juta dia. Dengan dia menikah dengan wanita jadi istri kedua, lebih berat mana? Yang istri kedua. Ada beban mental yang dia bawa. Ada tanggung jawab di hadapan Allah yang dia harus terima. Dia harus ya ngurusin istrinya yang sakit, ngurusin istrinya yang mungkin hamil, ngurusin anaknya. Kalau dia berzina selesai dia. Seakan-akan dia nggak punya tanggung jawab sama sekali. Tapi itu diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Artinya menyalurkan dengan cara yang tadi. 100 juta dengan 100 wanita. Na'udzubillah min dzalik, itu haram. Engkau punya 100 juta menikah dengan seorang wanita. Yang mungkin kau akan menghadapi ya sebagai seorang suami. Engkau mungkin akan ribut dengan istri pertamamu. Mungkin sama istri keduamu. Ada beban yang harus dibawa. Tapi itu halal. Yang tadi pertama itu haram. Hadza wallahu a'lam. Nah. Kayaknya udah habis pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Melbourne, pertanyaan titipan nih Ustaz. Mau tanya kalau misalkan seorang ibu sudah mempunyai 6 anak dan jaraknya pun juga dekat-dekat. Terus kita mau jaga atau mau stop udah gitu Ustaz, takut keteter untuk pendidiknya nanti. Gimana tuh hukumnya Ustaz? Barakallahu fikum, ahibati fillah. Yang pertama, orang itu boleh mengatur kelahiran. Boleh. Jadi kalau sekarang mungkin kondisinya nggak memungkinkan, anaknya masih kecil-kecil, ya silahkan. Dia putus dulu punya anak. Tapi bukan putus selama-lamanya gitu. Karena kan alasannya supaya nggak keteteran. Anak-anak ini bakal gede. Bakal besar anak-anak, akan berumur ya. Kemudian akan mondok ini itu. Sehingga dia akan mungkin tinggal 2 anaknya di rumah. Atau tinggal 3 anaknya di rumah nantinya seperti itu. Sehingga nasihat anak jangan cerita di Arab sana. Kalau nggak salah di Imarat ya. Ada seorang suami istri punya anak 7 kalau nggak salah. Istrinya ngomong, udah aku nggak mau punya anak lagi ini itu. Akhirnya diputus nggak bisa punya anak lagi. Subhanallah. Tuh anaknya 7 bersama supir berangkat sore hari jalan-jalan ya. Tabrakan, mati semua. Sang istri sudah nggak bisa punya anak lagi. Maka sang suami mau gimana? Dia akhirnya memilih untuk menikah lagi. Istrinya mau gugat cerai. Dia kepingin punya anak gitu. Maka akhirnya seperti itu. Nasihat anak, kita nggak pernah tahu dengan apa yang bakal terjadi. Yang kita ketahui sekarang yang terjadi. Punya anak 6, susah, repot ini itu. Ya sudah, tahan dulu nih. Ngurusin anak dulu. Insya Allah sudah mulai gede-gede, orang tuanya udah mulai bisa bernafas. Silahkan punya anak lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, untuk putaran ketiga ada 5 tempat lagi atau 1 tempat untuk gurita Ustaz yang ada di grup ini? Kayaknya 1 tempat, soalnya kita ada seminar bentar lagi nih kayak. Ya. Oke. Gurita, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan. Nah.
kalau ada saudara yang dia memasang susuk, kemudian dia ingin berhijrah, apakah cukup dengan bertobat atau memang harus dihilangkan susuknya? Jazakallah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau memang susuk itu masih ada, maka hendaklah dikeluarkan. Karena susuk itu adalah pasangan jin sebenarnya yang berada di tubuh manusia. Tapi kalau susuk itu sebenarnya simbolis aja. Jadi kalau diperiksa nggak ada susuknya itu sebenarnya. Jadi seperti sihir yang orang itu pasang susuk, yang dipasang ini, pasang itu. Sihir. Kadanglah orang itu mengeluarkan besi dari punggungnya orang. Anak punya sepupu, ipar ya. Dia pernah berobat, ya nggak tahu ternyata dukun. Jadi dari punggungnya itu dikerik itu keluar macam-macam. Sihir itu nggak ada di tubuhnya sebenarnya. Begitu pula dengan susuk tadi. Ketika susuk itu adalah sarana untuk memasukkan sihir yang kemudian sudah nggak ada lagi di wajahnya, cukup dia bertobat, kemudian banyak meruqyah dirinya, membaca zikir pagi dan petang, dan nggak perlu dia berangkat ke dukun lagi untuk mengeluarkan susuk itu. Dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan baca untuk putaran selanjutnya. Belum bisa ya, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.